Suatu hari pada tahun 1979 di Cianjur, Jawa Barat, 3 orang penduduk setempat yang sedang mengitari salah satu bukit di Desa Karyamukti tidak akan menyangka dengan apa yang akan mereka temukan. Awalnya, ketiga orang ini menemukan beberapa puing berupa bebatuan yang terlihat aneh dan mencolok di jalur pendakian mereka. Karena terdorong oleh rasa penasaran yang besar, ketiganya terus mendaki sampai puncak gunung dan menemukan lebih banyak lagi puing-puing bebatuan yang terlihat seperti sebuah bekas peninggalan zaman kerajaan kuno. Setelah situs kuno ini ditemukan kembali, seluruh mata peneliti dan arkeolog dunia menuju kepadanya. Situs ini adalah sebuah situs arkeologi berupa pundun berendak dengan 5 lapisan teras yang berdiri di atas satu sama lain, dikelompokkan sebagai situs megalitik yang didirikan di atas bukit yang merupakan gunung api purba. Situs ini memiliki luas kompleks sebesar kurang lebih 900 meter persegi dengan estimasi total areal situs seluas 3 hektar. Menjadikan situs Punden Burundek ini merupakan yang terbesar di seluruh Asia Tenggara. Yang menarik, situs ini berbeda dari semua situs kuno lainnya di Indonesia. Karena setelah melewati berbagai penelitian, ekskavasi, dan temuan lainnya, terdapat banyak misteri dan kontroversi dari tempat ini. Situs kuno ini dipercaya memiliki berbagai lapisan yang terbungkus di dalam tanah dan batu gunung, yang dipercaya berumur lebih dari 25.000 tahun, membuatnya menjadi piramida tertua di dunia, yang bisa jadi merubah sejarah dunia yang kita tahu saat ini. Nah, kita akan membahas tuntas semua misteri dan fakta dari situs ini. Ini adalah cerita tentang Gunung Padang. Halo semuanya, selamat datang di Milian Misteri Podcast episode pertama Gunung Padang. Salam kenal dulu, aku host kalian. Namaku Maximilian. Di sini ditemani oleh Iren. Halo Iren. Halo. Dan ada Chun juga di sini. Halo Chun. Konnichiwa. Konnichiwa. Mantap. Laki-laki. Oke. Ceritanya. Oke. Lanjutkan. Jadi langsung aja ya. Jadi ini sebenarnya podcast awalnya nih berawal dari obrolan-obrolan biasa sama ketertarikan semua member akan hal-hal yang bersifat mistis dan misterius. Jadi aku mikir, oh ya udah kita bikin satu platform, isinya kita ngobrolin aja hal-hal yang menurut kita menarik. Salah satunya nih Gunung Padang. Di sini ada yang pernah dengar atau nggak pernah dengar sama sekali tentang Gunung Padang? Enggak sih, karena aku taunya makanan aja, jadi aku kira makanan seperti itu. Oh ya. Itu terdengar kayak makanan ya, nasi Padang. Iya, betul. Iya. Aku nggak Di nyangka Padang kalau ada ini gunung. podcast. Ada. Di Padang ada gunung. Udah. Aku nggak nyangka sih ini kalau ini tuh sebuah misteri. Aku kira bahas makanan seperti itu sih. Ya. Jadi sebenarnya yang menarik dari Gunung Padang ini, biasanya orang awam itu bakal sebelum aku kasih tahu nih spoilernya, kalian coba tebak deh Gunung Padang kira-kira di mana? Coba, Chun, coba tebak Gunung Padang di mana? Karena kedengarannya Gunung Padang, berarti ya di Jawa lah. Nyambung. Bukan di Sumatera ya, di Jawa lah aku nebaknya. Itu namanya reverse psikologik, guys. Oh, masuk akal. Kirain di Masuk akal. Sumatera. Kirain di jawaban Padang. bagus, Di jawaban Sumatera. Kan katanya di Padang ada gunung. Berarti gunungnya di Padang, makanya namanya Gunung Padang. Enggak, masalahnya Ya. di Sumatera pun misalkan restoran Padang pun nggak ada restoran Padang, cuman ada di daerah Jawa gitu loh. Iya kan, logika dari ini intermezzo dikit ya. Ya, betul. Di Padang restorannya apa? Rumah makan doang atau dia bilang rumah makan Padang? Rumah makan aja gitu loh. Terus kalau warteg apa? Kalau di Warteg. Tegal apa dia? Warung doang. Warnas kali ya, warung nasi atau nggak tahu. Aduh lupa, aku pernah ke Padang sekali. Tapi emang rumah Padangnya tuh gak kayak nama kita, misalnya rumah Padang Minang, rumah Padang suka apa gitu. Ya, misalkan Bundo
Iya, Gunung iya. Rendang kayak gitu-gitu ya. Iya, Mato Langsung nama. Aye gitu. Seperti itu nggak ada. Oke, anyways kita terlalu jauh intermezzonya. Ini Oke. ini balik lagi ke Gunung Padang. Nah, Gunung Padang ini biasanya kalau kita tanya ke orang awam, dia bakal bilang, "Wah, ini pasti di Sumatera nih, Padang ya kan, di deket Padang." Padahal enggak, ini di Jawa, di Cianjur, Jawa Barat. Nah, Iya. Wis, kocen benar. ya, ini ada alasannya tapi ternyata bukan karena Gunung Padang ini berhubungan sama Padang, enggak, karena Padang itu artinya cahaya Oh, atau wow. terang. Trivia. Bahasa Sunda katanya. Oh. Kemungkinan besar ini bahasa zaman dulu ya. Mungkin Padang juga artinya cahaya kali. Kan dulu kan kerajaan kuno kita kan kayak memerintah dari Aceh sampai mana lah gitu. Jadi Oke. sharing bahasa kemungkinan besar sih sama. Ya, jadi aku langsung cerita dulu sejarah singkatnya ya tentang Gunung Padang ini. Jadi Gunung Padang ini sebenarnya adalah situs arkeologi dan ditemukannya tuh walaupun yang dari ditelitinya sama penelitian nasional itu baru-baru ini dari tahun 70-an. Tapi ternyata dari sejarahnya nih udah jauh banget. Ngomong-ngomong, Soalnya dari tahun aku cari Padang dalam bahasa Sunda artinya sawah. Iya benar juga ya Padang ternyata. Nggak, tapi Gunung bener. Padang Iya, ini bahasa- artinya gunung cahaya. Iya, ini bahasa Oh. Sanskerta yang artinya cahaya atau air. Iya, Sanskerta. Oh. Karena kan zaman kerajaan kuno dulu kita pakai bahasa Sanskrit. Oh, ini Sunda Oh. merujuk pada ibu kota kerajaan Tarumanegara, Sundapura, bukan Sunda. Tapi Iya, orang Sunda, betul, bener. betul. Oh, ya udah lanjut. Oke, Oke. kita lanjut. Sejarahnya ternyata ini tuh dari zaman dulu, dari tahun 1891. Jadi ada sejarawan dari Belanda, namanya susah disebut ya. Jadi aku bakal coba sebut. Nama singkatnya tuh RDM Verbeek. Jadi RDM Verbeek ini nama panjangnya Rogier Diederik Marius Verbeek. Dalam bukunya itu nyebut Gunung Padang itu penemuan dari tahun 1890. Itu dari M. Carlo. Terus pada tahun 1914 Nicholas Johansen Krom kembali lagi menemukan Gunung Padang. Jadi Gunung Padang ini kayak hilang ketemu. Dalam bukunya Rapporten van de Oge, ini susah banget. ROD, Report of Department of Antiquities. Intinya udah 2 kali nih hilang ketemu. Tapi setelah itu nih hilang lagi. Terus ketemu lagi pada tahun 1979 sampai sekarang. Ini cerita yang tadi aku ceritain di awal, ini kejadiannya sama Abidin, Endi, sama Soma. Mereka keluyuran, ketemu, abis itu ngelapor, dan akhirnya ditemukanlah situs Gunung Padang ini. Nah, itu awal muasalnya. Hilang Gimana, ketemunya tuh gimana? maksudnya dia tiba-tiba berbentuk gunung terus hilang, terus gunung terus hilang, atau maksudnya ceritanya atau apanya yang hilang ketemu. Jadi ceritanya, jadi mungkin zaman dulu tuh orang abis ketemu, ini ada sesuatu tuh di gunung itu mana gitu kan, mereka ngelihat abis itu kayak, oh ya udahlah nggak gitu penting, ini kita lagi perang kali, kayak gitu mungkin. Oh, dicuekin. Iya dicuekin. Mungkin zaman dulu orang Belanda juga nggak gitu peduli sama harta warisan nenek moyang kita juga kali ya. Iya, betul. Mungkin mereka lebih peduli dengan perdagangan kali ya. Betul, VOC. Iya, VOC. Jangan VOC, benar. Ya, jadi cerita ini setelah ditemukan, ini akhirnya tuh dicek nih kan. Pasti kayak, ini apa nih, batu gede banget. Habis dicek ternyata ini tuh pundun berundak. Nah, pundun berundak ini artinya dalam bahasa Inggris tuh piramida. Jadi ini situs ini bisa dibilang salah satu piramida di Indonesia. Jadi Indonesia pundun punya berundak piramida juga. Betul, salah Wow. satunya itu Borobudur, itu pundun berundak. Pokoknya definisi piramida itu bangunan yang memiliki bangunan lagi di atasnya yang bersusun, kayak teras pundun, makanya namanya punden berundak. Itu artinya piramid, bersusun. I see. Baru tahu ternyata Borobudur itu termasuk piramida. Kirain piramida itu Iya. cuman piramida Mesir yang bentuknya segitiga terus terbuat dari gurun-gurun dan pasir-pasir. Iya. Enggak, itu dari batu bukan dari pasir. Batu. Oke. Con, lu bayangin Con, bikin piramida dari pasir, kita bersin hilang Terbang semua, piramida guys. udah. Terbang semua. Enggak, itu dari batu Iren. Oke. I see. Oke, jadi
setelah ditemukan, abis itu dipanggil nasional, orang-orang nasional penelitian dari Arkenas. Ini Puslit Arkenas, ini Kepala Seksi Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Raden Adang Suwanda, menindaklanjuti dengan kajian arkeologi, sejarah, dan geologi. Jadi ini ditesnya benar-benar semuanya nih. Nah, ini awalnya situs ini tuh udah keren banget kan. Wah, ini situs kuno nih, sama aja kayak zaman dulu kita ketemu candi gitu kan. Pasti kayak wah, ini keren banget gitu kan. Nah, terus di tahun 2000, pada Oktober 2014, Oh, baru ya berarti. Maksudnya bukan baru sih. well, 2014 sudah 10 tahunan ya. Iya, maksudnya kayak aku ngerti, juga ngerti. masih muda kan, bisa time travel kan ceritanya. Gitu. Ngerti. Kita kalau sebut Strange itu ya. 10 tahun yang lalu ngebayanginnya iya. masih 2000 pas ya. Iya, Padahal betul 2000. banget. Heeh. Aduh. Soalnya aku Forever 17 kan, jadi ingetnya Oke, 2014 tuh masih kemarin. Aku tenang aku aja, lebih tua Cun. dong. Di- Aku forever Oh, 18. iya. Enggak. Iya, tenang aja Cun. Di Milian ini Iya. semuanya ini kita role play-nya kita anak sekolahan semuanya sama umurnya Iya, kita 19. seumuran ya. Iya. Iya, betul. Oh, 19. Beda 2 hari Aku udah lahirnya deh. kuliah. Kalau 19. Iya, 19 udah kuliah sih. Iya, 17, aku time 18 travel kan, lah. aku hari ini 17 tahun kok. Oh gitu. Ya, tapi kalau kita bilang 17, masalahnya ini legal sistemnya kita masih belum legal. Tapi kalau 19 kita udah legal. 18 mah Oke, udah oke. di TikTok aja 17 masih kecil tapi 18 sudah gede. Anyways, oke. Ini ada situs penting di depan mata kita loh. Oke. Oke, Nanti hilang piramida lagi Indonesia. situsnya nih. Ini hilang lagi sih. Tadi situsnya hilang. Ini. Piramida Nah, Padang. John, ini nih yang Iren tadi tanyain, kok bisa ngilang? Ya ini kita bentar Iya. aja bahas tentang umur udah hilang, udah situsnya. Iya, situsnya udah hilang. Iya, Oke, piramida jadi ilahi. di tahun 2011 tim riset terpadu, ini riset mandiri. Halo? Yes. Halo? Kok suara kalian semua menghilang? Tidak hilang, aku masih ada. Oh, si Maxia doang yang hilang. Yes. Ya, Nah, komiksnya sepertinya hilang dengan Ada si apa situsnya nih, ceritanya nih. ya, Kenapa bukan tiba-tiba cuma jadi situsnya misteri doang sih? hilang. Iya, Orangnya juga jangan-jangan hilang, menghilang dengan situsnya. Makanya gara-gara itu hilang ketemu Oh, gara-gara ini orang jadi- ikut hilang. Iya, jadi pembahasan situs hilang tuh ternyata tuh hilangnya bareng dengan situsnya. Kemudian misterinya itu misteri Max hilang seperti itu ya. ini kita tidak di-prank kah? Iya, kayaknya kita di prank deh. Jangan-jangan topiknya hari ini bukan Gunung Padang. Tuh jangan Iya, cerita jadi horor. cerita horornya tuh Takut. hilang bareng dengan situsnya seperti itu. Iya. Ih, makanya pada gak berani ngomongin Gunung Padang. Oke, guys, gue balik. Sorry, tadi tiba-tiba ngilang. Iya, aku kira hilang sama apa situs Padangnya. Jadi Oh no. ini dapat banget sih misterinya ya. Misterinya tuh di sini mungkin ya. Betul. Iya. Jadi misterinya Benar, tuh benar. dari yang bacain ceritanya justru. Iya, betul. Iya, Kamu benar. hilang sama Yang siapa? bacain ceritanya Stephen ikutan John hilang. Oh no. Aku lupa namanya. Enggak. Oke. Nicholas Jensen. Jensen. Oke. Enggak, tadi kita ngebahas selama Maxi hilang. Dari semua nama yang diingat cuma Nicholas Jensen. Soalnya sisanya tuh kayak abal gitu. Iya. Nicholas Jensen doang yang ngomongnya Nicholas Jensen gitu. Oke, aku nggak tahu siapa Nicholas Jensen. Nggak tahu, aku Itu kira salah nama satu yang artis. bikin buku. Oh, Oke, oke. guys, fokus. Nanti Gunung Padangnya ntar hilang lagi. Oke, kita Oh ya, lanjut. hilang. Itu yang buku Gunung Padang, padahal Nicholas Jensen. Iya. Aku kan menyimak dengan baik. Cari deh coba tadi. Nicholas Jensen. Nggak Tadi ada nama namanya. Nicholas Jensen yang buat bukunya. Roger di Hedrick Marius Verbeek. Satunya Ih, lagi, bukan. tapi Nicholas Tadi aku Jensen ingat nama Nicholas Jensen. nama yang enggak asing. Siapa Nicholas Jensen? Makanya Harlow. karena gak sih jadi inget. Sama artis kali. Oh, Nicholas Johansson Krom. Nicholas Bukan. Jensen. Johans.
Tapi bener Nicholas ya kan, terus Enggak, depannya J ada H enggak. ada S ya Itu kan. itu biasanya yang disebut itu namanya Chrome-nya. Jadi Oh. NJ Chrome. Oh, oke. Tapi aku bener kan ada. Karena aku Well, menyimak dengan baik. Kamu bener 3/4. seperti well nggak nyampe 3/4. sepertiga. Nilainya 60. Nicholasnya bahkan nggak bener. Itu Nicholasnya A-nya double Nicholas. Oh. Kan pada aku Wah. kalau bisa Ya ini kan orang Belanda. Oke. pada aku pas kamu ngomong itu artinya A-nya tuh ada 3 apa 2. Iya. Oke, Well, lanjut. Oke, tadi aku nggak tahu mati di mana, tapi aku bakal lanjutin. Jadi ini ceritanya udah sampai Raden Adang Suwanda dari Seksi Kebudayaan Departemen Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Cianjur itu nasional punya ngecek. Oh enggak, aku tahu sampai mana. Oh my god. Oke guys, calm down. Oke. Aku nggak bakal ngilang Iya. lagi sekarang. Di tahun Oke. 2011, tim terpadu riset mandiri ini secara detail dia mulai mendatangi situs Gunung Padang, terus mereka mulai meneliti dari ujung kepala sampai ujung kaki intinya. Jadi yang mereka temui selain 5 lapis pundun berendak yang ada di permukaan atas gunung itu, ternyata ada beberapa layer di bawah situs ini. Nah, layer keduanya itu kedalaman 4-5 meter. Setelah ditarik dan dicek carbon dating, ternyata berumur 7.000 sampai 8.000 tahun yang lalu. Jadi itu tua Wow. banget. 7.000 sampai 8.000 tahun yang lalu itu tuh itu lebih tua, kayak kira-kira bangsa Sumeria. SM atau M? Sebelum Masehi atau Masehi? Kalau 7.000 tahun yang lalu sebelum Masehi dong, Masehi aja baru nyampe Iya, 2000-an. 2000-an, ya. Lama Betul. banget dong. Iya, Lebih 5.000 lama sebelum dari Masehi. itu. Mesir. Berarti ada Iya. peradaban di Indonesia, khususnya di Iya. Pulau Jawa ya. Betul. Dan jangan Nah, ternyata dunia kita keriset. tapi Wow. Konspirasi, Ren. belum. Itu belum serem. Belum. Belum serem. Ternyata setelah dicek lagi di lapisan ketiga dalam kedalaman 15 meter, yang lebih parahnya lagi, dengan carbon dating teknik ini ditemukan umur dari situs ini di layer ketiga ini lebih dari 25.000 tahun yang lalu, guys. Wow. Kira-kira 25.000 sampai 28.000 tahun yang lalu. Nah, ini artinya kita itu baru masuk era zaman es, dan situs ini tuh udah dibuat sama umat manusia atau makhluk yang udah punya peradaban untuk bangun ini. Ini adalah Jangan. misteri pertama dari Gunung Padang. I see. Gimana? Langsung Gimana menurut muncul. kalian? Seru. Teori-teorinya Iren tuh di kepalaku langsung berkembang gitu loh. Oh, teori apa? Teori apa? Ya, jadi itu sebenarnya kita tuh bumi itu gimana ngomongnya ya? Kan bumi itu ada lapisan-lapisan seperti itu kan. Betul. Jadi itu jangan-jangan kita sebenarnya sudah kiamat, Mhm. terus kemudian kita keriset gitu loh yang Iren bilang. Seperti itu. Oh, itu teori dari Graham Hancock. Jadi itu salah satu arkeolog yang Oke. lumayan terkenal tapi juga lumayan punya banyak kontroversi. Jadi dia ngebahas, dia salah satu acara yang terkenal itu namanya Ancient Apocalypse, dan dia salah satu juga yang mengangkat Gunung Padang ini sebagai topik juga. Jadi menurut dia Mesir itu jadi punya 2 peradaban. Jadi peradaban dinasti dia nyebutnya, dan peradaban sebelum itu. Jadi yang ngebangun Sphinx itu peradaban sebelum dinasti Mesir, sebelum yang kita tahu. Jadi peradaban yang bangun Sphinx itu, ya, jadi Sphinx itu bagi dia itu dibangun jauh sebelum dinasti Mesir ini muncul. Bukti yang dia kasih lihat ini lumayan menarik. Jadi kalau kalian perhatiin foto Sphinx, itu ada 2 hal yang aneh dari Sphinx. Yang pertama kepalanya. Apa? Kepalanya itu lebih kecil dari badannya. Ini membuktikan kalau dulu itu kepalanya kemungkinan besar beneran singa dan jatuh, terus diganti sama si Raja Firaun ini, diganti sama muka dia. Yang kedua, di tubuh Sphinx itu kalau kalian Google bentuk
badan dari Sphinx itu tuh terlihat ada erosi, tapi erosinya bukan erosi angin, erosi debu, bukan erosi panas, tapi erosi air. Ini membuktikan kalau bagi dia ya, menurut dia ya, ini membuktikan kalau zaman dulu sebelum polar shift ini terjadi, daerah Afrika ini subur dan kayak Indonesia. Jadi hutan hujan. Jadi penuh dengan hujan, kena air terus, jadinya erosi. Makanya Justru ada tropis bukti. mereka aslinya. Kenapa? Harus kayaknya. Justru mereka sebenarnya kayaknya tropis dulunya sebelum si Betul, Mesir. betul. Oh. Nah, untuk ngebahas ancient Mesir, aku udah mikir bakal ada episode khusus karena ini bener-bener butuh satu episode khusus. Banyak banget, betul, banyak banget hal yang menurut aku juga ya, yang lumayan riset tentang Gunung Padang ini. Masih banyak banget misteri dari Mesir tuh. Salah satunya misteri yang paling gila tuh, dia tuh banyak banget artifak-artifak kayak sarkofagus segala macemnya tuh yang kayaknya tuh dari granit dan nggak kebayang aja presisi mereka untuk motong itu tuh kayak gimana. Yang kayak harusnya tuh udah pakai alat canggih, kayak alat teknologi Ya. canggih. Nah, kalau kita ngikutin ini yang teori temuan yang ini yang seumur tua ini ya, Gunung Padang ini, situs ini, kemungkinan besar sama peradabannya dengan ancient Egypt itu, mungkin lebih tua lagi bahkan. Karena bisa jadi pakai teknologi zaman dulu yang hilang. Mungkin aja mereka pakai akustik untuk nerbangin barang, batu-batu gede itu Itu nama sihir, akustik. Enggak. Itu science. Jadi atom di dalam massa itu kalau misalkan bergetar, kena vibrasi, itu kan berefek kan. Bisa jadi ada frekuensi tertentu yang bisa bikin mereka melayang. Kira-kira kayak gitu teorinya. Jadi kita bisa melayang karena sains. Well, secara kalau dipikir-pikir ya, naik pesawat terbang juga kita udah terbang. Betul. Benar Meskipun sih, engine ya. Iya. Ya. Walaupun kita di dalam engine. Tapi kayak dari yang tadi diomongin kita bisa terbang, tapi kita aja. Maksudnya gimana? Itu kita pesawat terbang? Oh, maksudnya nggak sama orang lain gitu? Apa nggak sama pesawat? Iya, katanya atom di dalam massa bisa menimbulkan lalala untuk membuat benda itu terbang. Tapi bendanya doang yang terbang, nggak ada bantuan alat apa-apa. Kayak dari jauh tuh dia terbang Lah kan kayak alat sihir. akustiknya yang bantuin. Oh, oke. Tapi to be fair ya, teknologi itu sebenarnya sihir. Jadi kalau misalkan dipikir-pikir, kalau misalkan kayak handphone aja deh, aku bawa ke 1000 tahun yang lalu, aku dibilang pasti penyihir. Soalnya nih kotak apaan nih ada cahaya malam-malam. Yes, betul sekali. Masuk akal. Ya, jadi itu teori pertama, membuat ada beberapa hipotesa. Yang pertama, kemungkinan besar emang manusia itu punya teknologi kuno yang canggih. Yang kedua, bisa jadi alien. Oh. Atau bisa jadi umat manusia sebelum kita yang kiamat tadi gitu. Jadi menurut kalian gimana? Ini banyak teori ini. Ini kita bahas satu persatu dulu. Misteri pertama yang paling terkenal tuh ini soalnya. Aku mungkin lebih serak, bukan serak ya. Lebih serak. Lebih oke yang kiamat sih. Oh, jadi menurut Chun kemungkinan besar peradaban itu di bumi itu udah ada dan udah ada. Karena menurut aku tertarik banget sih sama Atlantis sih. Kenapa tuh Atlantis bisa ada dan hilang gitu kan. Seperti itu. Terus juga banyak lagi kayak suku apa? Aztec, Maya seperti itu ya yang udah hilang seperti itu. Terus juga kalau alien sih aku belum terlalu percaya banget. Karena adalah sebuah sekelompok dinosaurus itu kayak gitu. Jadi aliennya dinosaurus apa? Enggak, maksudnya alien, nggak mungkin alien versus dinosaurus dong. Di film-film kan nggak ada. Oh enggak, tapi kan ada masa di mana dinosaurusnya udah mati dan bumi kita masih belum dikerubutin sama manusia. Ada masa tenang yang kayaknya alien tuh bisa turun di situ. Bahkan kamu tahu nggak teori Sumeria? Apa tuh?
Apa tuh? Ini menarik banget nih. Ini kayaknya gue sharing cerita ini Gunung Padang yang nyebar-nyebar ya. Jadi Sumeria itu punya kepercayaan kalau dewa mereka itu adalah alien, datang dari langit, turun ke bumi. Mereka memilih satu spesies. Mereka butuh emas kalau nggak salah untuk atmosfer mereka. Dan spesies ini dimanipulasi DNA-nya, dimasukin DNA mereka, di splice kalau nggak salah. Jadilah manusia pertama. Jadi manusia pertama itu fungsinya untuk mining buat alien ini. Ini nama aliennya Anunnaki kalau nggak salah. Ini yang teorinya lumayan banyak pengikutnya juga nih. Ya, ini bangsa Tetap lebih Sumeria. menarik yang dunia kiamat sih. Dunia kiamat? Tetap lebih menarik yang Iya. yang ternyata dunia kita keriset. Kita ulang dari nol. Oh. Ternyata Iya, sebelum betul. kita tuh udah ada, tapi hal-hal yang mereka lakukan mungkin beda dari teknologi kita sekarang. Mungkin dulu bukan HP, tapi apa sih yang atom dan massa dan terbang Ya. itu. Ya, bisa jadi emang zaman dulu justru teknologi yang maju itu teknologi dalam arsitektur gitu-gitu ya. Kalau kita kan teknologi komunikasi. Iya, bisa aja ntar kalau dunia keriset tiba-tiba handphone aku jadi apa namanya? Sebuah relik gitu ya. Ya, enggak. Well, Ya ampun, apa ini Bisa kan? kotak yang menyala-nyala? Kok Iya, kotaknya ada kotak gambar? menyala. Kok gambarnya bisa Iya. gerak? Ini siapa? Gambarnya Kok cantik ganteng-ganteng banget? siapa nih? Iya, kok ada Karin sama Winter? Ada Jipan? oh my god. Oke, tapi ngomong-ngomong tentang Atlantis, si Chun kan bilang tertarik sama Atlantis kan. Aku pernah Yes. baca juga tentang Atlantis itu, kalau nggak salah Atlantis itu disebut pertama kali sama Plato ya. Gara-gara dia ceritanya dia pamannya kalau nggak salah abis balik dari Mesir. Kemungkinan besar katanya Atlantis itu bahkan bukan di air, tapi terkubur di bawah gurun Sahara. Oke. Ini dia di bawah Sahara. Iya, jadi katanya itu civilization tua yang terkubur di bawah Sahara. Jadi mereka yang satu kebudayaan sama Mesir zaman dulu. Karena zaman dulu kan teorinya di situ banyak air kan, hutan hujan. Masuk akal sih kalau kayak gitu. Oke, kita balik lagi ke Indonesia ya. Kita balik Iya. dari Afrika, Oke. kita balik ke Indonesia lagi. Iya. Aku juga baru mau Udah bahas keliling Eldorado dunia ya. tuh. Oke, Nggak jadi ya? nanti Apa tuh? podcast ini kita bakal bisa bahas banyak banget topik. Oke. Tapi kita balik lagi ke Gunung Padang ini dulu sebentar. Jadi teori dunia keriset, teori kalau segala macam itu tadi, itu salah satu yang dipakai juga sama beberapa orang Indonesia yang percaya kalau sebenarnya tuh Gunung Padang ini tuh bukan cuman satu peradaban. Jadi dulu tuh ada peradaban kuno yang narok piramid di sini, terus sama keriset ya, civilization, terus kebudayaan baru kita bangun di atas kebudayaan lama. Kira-kira kayak gitu. Jadi teori mereka gitu. Jadi ini tuh sebenarnya emang udah situs, sama mereka ditambah-tambahin kayak gitu ke atas. Sama kayak Mesir juga kan suka kayak gitu kan. Kira-kira gitu. I see. Nah, kita mau bahas oke, untuk umur, menurut kalian percaya nggak ini kira-kira setua ini dia umurnya? Kalau berlandaskan teori yang tadi itu percaya. Oke, I see. Dan yang lebih hebat lagi ya, ditemukan banyak banget artefak kuno di layer kedua ini katanya ya. Pokoknya selama ekskavasi ini banyak ketemu senjata, perhiasan, koin tua. Nah, koin tua ini menarik nih. Jadi koin tua ini ditemukan, ini salah satu bukti kalau zaman dulu peradaban mereka ini udah maju. Karena koin pertama kali itu ditemukan di 600 sebelum Masehi, tahun 600 sebelum Masehi. Sementara ini situs tadi kan dia bilang umurnya bisa 7.000 sampai 8.000-an kan. Jadi ini bisa jadi koin pertama, bahkan ini kayak mengubah sejarah dunia jadinya kalau ini emang benar. Iya. Betul. I see. Dan ditemukan juga silika dan besi di layer ini. Sementara era besi itu Iron Age itu berada di 1200 sebelum Masehi. Lama berarti.
balik Jauh. lagi, ini 5.000 Masehi loh, berarti beda 4.000 Oh. Masehi kemajuan Iya, berarti- teknologi ini. Oh, bukan 5.000 lagi, udah 1.200-an. Ya. Dan ini baru layer kedua. Layer ketiga itu umurnya Wow. 28.000 tahun lebih loh. Jadi awal masuk Ice Age ada mammoth segala macem. Nah sayangnya guys, pada tahun 2014, Oktober 2014, riset diberhentikan. Dan dari... Nah masalahnya gini, sebelum aku kasih tahu kenapanya, aku kasih tahu dulu. Di era zaman presiden kita, Joko Widodo, dia dihentikan karena ternyata setelah diriset sama tim riset nasional menentukan kalau penelitian dari tim terpadu tersebut kurang bisa diambil, kurang bisa dipercaya karena datanya kurang atau kurang demonstrable, kira-kira seperti itu. Ih, padahal seru. Ya. Iya, betul banget. Tapi Padahal masuk akal. Padahal kayak bisa kayak berarti di Indonesia tuh ada sesuatu yang udah lama gitu loh. Yes, betul banget. Kan bisa membantu pengetahuan juga. IPS kita nanti berubah isi bukunya. Betul. Terus well, Indonesia bukan bisa beda banget. Pithecanthropus erectus IPS kita lagi. nggak. Maksudnya sejarah kita udah cukup indah, tapi IPS kita juga kadang nilai kita jelek. Ya. Enggak, aku bagus. Aku Dulu bagus. Guru Oh. iya aku tuh bagus. jago IPS. Ih, si Cun. Yes. Oke. Kebetulan karena Cun bilang dia jago IPS, Nah, teori Gaudi. kedua. Kita kasih teka-teki. Siapa Pithecanthropus erectus pertama Oke. di Indonesia? Apa? Kenapa? Apa teka-tekinya Ren? Nggak tahu, aku cuma ingat Pithecanthropus erectus gara-gara guru IPS aku kalau marah-marah ngatainnya dasar lu anak Pithecanthropus erectus gitu. Oh my Jadi aku cuma ingat god. itu. Scientific sekali ya. Sama Tapi sama anaknya namanya Adam. balik lagi ke sebelum aku masuk ke teori kedua, teori ke satu tuh ada yang bilang memungkinkan umurnya setua ini karena kalau ngelihat artefak Indonesia banyak banget manusia purba datang ke Indonesia kayak paleo Javanicus. gitu Oh, lah. bukan. Javanicus, Paleon Ah. Pithecanthropus, Paleo Javanicus. Nah, itu dia. Oh, oke. Itu kan di Indonesia ada Flores Man juga, Yes. ada Homo erectus segala macem tuh datang banyak banget manusia purba di Indonesia sehingga memungkinkan peradaban dimulai di Indonesia. Itu akhir dari teori yang pertama. Nah, teori kedua kebetulan nih sekalian dites nih, Cun. Oh. Jadi teori kedua, Semangat. karena ini berada di Jawa Barat, otomatis berhubungan dengan beberapa kerajaan kuno di Pulau Jawa. Nah, yang memungkinkan itu ada dua. Yang pertama, kerajaan apa ayo? Mataram. Mataram tuh di mana ya? Oh. Aku asal sebut loh. Bener gak sih? Jadi kerajaan Mataram ada di Pulau Jawa karena Oke. Mataram. Kalau nggak salah juga, aku juga Iya. aku nggak ada catatannya di sini. Berarti Oke. salah. Maksudnya Mataram nggak kuno. ada hubungan sama Gunung Padang. Jadi kerajaan tua yang ada di Jawa ini yang udah aku catat, yang di notes aku yang terkenal ini salah satunya Tarumanegara, Oke, tahu. Pajajaran atau Sunda, Singasari. Mm-mm. Dan sisanya itu berada jauh di Jawa Barat. Dari Jawa Barat itu di Jawa Tengah ada Demak, ada Kediri dan segala macam. Mhm. Jadi ada dua kerajaan see. kandidat kerajaan kuno, yaitu adalah kerajaan Sunda Pajajaran atau Tarumanegara. Tarumanegara itu berada di tahun 4 sampai 7 Masehi. Kerajaan Pajajaran berada di tahun 932 sampai 1579. Mm-mm. Nah, teori kedua bilang kalau Pundun Berundak ini adalah kuil sakral yang dibuat oleh Prabu Siliwangi. Oke. Jadi teorinya Prabu Siliwangi itu raja dari kerajaan Sunda ya. Itu tokoh penting yang membangun story yang paling terkenal dia adalah Istana Satu Malam. Nah, katanya Gunung Padang ini adalah Istana Satu Malam tersebut. Oh. Mantap. Bukan cuma candi satu malam, Iya. tapi istana satu malam. Ya, kalau Candi Satu Malam mah Roro Jonggrang kan? Yes. Lebih susah mana istana atau candi?
Eh, Istana kali ya? I guess Istana kan candi, gede, istana nggak zaman candi, dulu. candi. Karena sebenarnya candi itu tuh penolakan sebenarnya. Kadang tuh itu inti cerita itu tuh biar cowok tuh sadar, tahu diri gitu loh. Dia tuh udah nggak Oh my mau God. sama lu. Ini tuh cerita-cerita menuju NTR ya. Ya kayak coba deh Cun, mikir deh. Kalau Iya, iya, misalkan betul, nih, betul. gue suka sama lu nih, oke, gue terima kalau lu bikinin gue 1000 candi semalam. Itu kan sarkasme, tapi karena Iya. cowok emang nggak ngerti sarkasme, oh oke, Iya. gue bangun kayak Gengsi gitu. bro. Itu gengsi bro Terus namanya. ya, Masa sih gue nggak bisa sih gitu kan. Kalau cowok-cowok zaman dulu mungkin ya. Masa saya Iya, tidak iya, bisa iya, memenangkan iya. hati Mantap, sebuah putri seperti itu kan. Ya, nah tapi ini bukan candi satu malam, tapi istana satu malam. Nah, Oke. ternyata setelah dikorek-korek mitologi di sekitar penduduk sekitar mempercayai kalau di daerah Gunung Padang ini tuh emang sakral. Mitosnya ini emang banyak banget hal-hal yang gaib dan misterius terjadi di daerah sini. Dan katanya emang banyak banget penduduk zaman dulu yang bermeditasi di puncak gunung ini untuk mendapatkan sebuah kayak apa ya? Wangsit. Wangsit atau berkah segala Nomor-nomor. macam lah Oh bukan. gitu. Gue kira nomor-nomor. Oke, zaman dulu nggak ada. Oh nggak ada. Ya. Nah, kalau teori kedua gimana menurut kalian? Ini lebih ke nilai kebudayaan. Oke. Mungkin itu emang kalau selalu Oh, ya? dilakuin sih. Kenapa? Emang selalu dilakuin sama orang-orang zaman dulu nggak sih, dikit-dikit meditasi di Bertapa bawah air gitu ya? terjun. Iya, Ya, bertapa ya, ya. gitu-gitu. Bawah air terjun. Di puncak apa gitu. Kamu Ada kebanyakan nonton anime cerita. tau nggak? Anime. Enggak, di cerita rakyat ada. Bertapa di air terjun, di bawah air terjun. Terus ada suara memanggil dia. Oke. Buah itu ada di sana. Coba kamu jalan lurus ke sana. Beneran buah itu ada. Terus dia sembuh dari penyakit gatal-gatal gitu. Udah, lanjut. Oke. Ya, jadi kalau secara mitos ini sebenarnya yang menarik bukan mitosnya menurut aku, tapi kenyataan kalau peninggalan ini kemungkinan besar, ini kan bertanya-tanya kan, ini dari mana nih? Kemungkinan besar menurut aku ini emang peninggalan dari kerajaan Sunda Pajajaran. Oke. Jadi minimal kita tahu I see. sesuatu tentang situs ini. Kayaknya sih, Dari Pajajaran. ya. Harusnya. Soalnya salah satu peninggalan dari kerajaan Pajajaran itu ada beberapa naskah ya. Ada satu naskah namanya Bujangga Manik. Ini naskah peninggalan kerajaan Pajajaran Sunda. Di situ disebut Gunung Padang tuh udah ada di situ katanya. Hmm. Kira-kira seperti itu. Sempat Oke. disebutin gak sih tadi kenapa siapa yang kasih nama Padang, Gunung Padang? Cahaya. Aku skip. Maksudnya siapa yang kasih nama itu? I guess penduduk sekitar zaman dulu. Iya. Biasanya kalau nama sih kayak nggak ngilang gitu ya. Isi kepo aja, kan Gunung Padang kan dari bahasa Sunda artinya cahaya. Ya. Kan Pajajaran emang Sunda, Tarumanegara Iya. bukan. Kalau emang namanya udah ada dari dulu, berarti ada kemungkinan emang Pajajaran daripada si Tarumanegara. Enggak, Tarumanegara Iya sih. juga berada di daerah situ. Maksudnya Sunda itu kan nama Oh. ininya, nama kerajaannya, bukan Suku. bahasanya. Oh, Bahasanya Oh. Sangsekerta tetap. baru tahu. Oke. Iya, bahasa Sunda kuno atau bahasa Sangsekerta mereka. I see. Ya, kalau secara mistis gimana menurut kalian? Ini soalnya banyak banget orang yang kayak mistis-mistis gitu loh daerah sini. Daerah Kalau Gunung aku- Padang ini. Bukan mistis sih, mungkin mistis nggak sih? Bentar, aku jelasin dulu kali ya. Oke. Jadi teori Kok aku, yang bingung kan lu yang punya teori. jadi teori aku adalah jeng. Jadi sebelum Jeng-jeng. sebuah kalau kerajaan itu kan pasti mereka menganut agama ya, kayak seperti si Prabu Siliwangi itu. Ya. Pajajaran tuh Hindu ya, kok salah Hindu. Nah terus sebelum berkembangnya Islam di Indonesia, jadi di rollback lagi, pokoknya agama yang pertama itu Hindu. Sebelum itu mungkin teori aku yaitu animisme dan dinamisme. Oke. Jadi jauh sebelum kerajaan masuk disebarluaskan oleh beberapa calon pemimpin kerajaan, mungkin dulu ada peradaban di mana yang mungkin Paleojavanicus TKK itu muja seperti animisme dan dinamisme itu. Jadi mereka di bikin- puncak Gunung Padang ini. Iya, jadi kayak oh ini
mungkin ya pikiran mereka ya. Ini Oke. bukan aku ya, sotoy aja gitu kan. Terus wah ini gunungnya tinggi, sepertinya cocok buat naruh batu gede yang emang itu contain vessel to our God kayak gitu. Wait, enggak. Bentar, ini Bukan. teori yang lebih gila lagi. Enggak, ini gila karena manusia purba nggak mungkin manusia purba belum ada kapasitas untuk ngelakuin itu. Yang kamu sebut tadi, mereka gitu. masih belum punya kapasitas untuk kayak, guys, yuk ini batu-batu ini kita bikin candi yuk kayak gitu. Mereka masih belum ada kapasitas itu. Oh, jadi aku kebanyakan nonton SpongeBob mungkin ya. Oke. Jadi tuh ada satu momen SpongeBob di mana kayu kebakar jebret petir kor api. Kayak gitu loh. Oh, tapi emang itu benar, maksudnya kalau petir kena pohon jadi api terus manusia purba nyembah, mungkin itu benar. Iya. Cuman kayaknya situs Gunung Padang ini bukan mereka yang bikin. Nggak mungkin mereka yang bikin tepatnya. Mungkin sih, karena mungkin ketika ada jebret api, aduh ada api tiba-tiba gitu kan. Wah, di atas yang atas tuh marah gitu. Jadi kita harus puja ini benda supaya apa terus dihias-hias gitu loh. Ya tapi nggak bikin. Terus namanya mereka nggak- makanya namanya cahaya. Wah, ada cahaya. Padang. Iya, tapi mereka Hidup nggak- padang. Nggak, wait. No. Tapi mereka nggak bikin piramid dong. Mereka nggak kayak uga-uga. Terus ada api buga-buga terus bikin piramid. Nggak mungkin dong. Tapi Padang, dihias padang. gitu loh. Kayak at least kan misalkan, aduh kamar gue berantakan, yaudah gue hias biar rapih kayak gitu. Wah ini situsnya berantakan, yaudah kita rapihin supaya dewa gak marah. Itu make sense gak sih? Nggak dong. Situsnya kan belum ada. Tapi bahkan sekalipun salah lucu teorinya. Tapi bener, Padang. Hidup padang. Nggak, Sayang kita. aku ngebayangin mereka uga-buga terus kayak kebakar terus kayak ayo kita bikin candi guys. Kayak nggak mungkin dong, itu loncat banget mereka. Dan lagi pula Valeo Javanicus itu tuh udah kayak ratusan ribu tahun yang lalu kan. Ini situs ini layer ketiganya kan baru puluhan ribu tahun yang lalu. Jadi kayak nggak mungkin mereka yang bikin secara ini aja udah nggak masuk tahunnya gitu. Oke, berarti teoriku langsung patah nih ya. Iya, enggak, yang nggak mungkin tuh manusia purbanya nggak mungkin soalnya. Padang, Berarti- padang. Aku Cahaya. tidak connect dengan pikiran manusia purba itu ya. Enggak, kita nggak mungkin manusia purba belum mereka belum bisa comprehend. Kayak ngobrol aja kayaknya belum bisa deh mereka. Oh, cuman gambar-gambar yang di goa-goa gitu ya. I guess itu bisa. Oke. Aku nggak jadi hua-hua deh kalau gitu. Ya, nah, oke. Untuk ngebahas tentang teori kedua ini, aku bakal tarik mundur dari zaman dari beberapa ini ya sejarah ya, zaman kuno. Pertama dari catatan sejarah dari Cina, dinasti Sung. Wow. Jadi dinasti Beda Sung region itu, nih. ya, jadi dinasti Sung ternyata pernah nyatet tentang orang Sunda. Bayangin nih, orang Cina, orang Tiongkok datang nyatet tentang orang masyarakat Sunda. Di catatan mereka, mau tau nggak mereka nulis apa? Apa tuh? Apa? Masyarakat adalah petani. Rumah dibangun di atas tiang atau disebut rumah panggung dengan atap jerami, daun pohon kelapa, dinding papan kayu diikat dengan rotan. Orang membungkus pinggang dengan kain katun, rambut setengah inci. Jadi mereka cuman kayak nyatet doang. Jadi cuma, oh dia petani, rumahnya kayak gini, kayak gitu doang mereka catetnya. Ciri-ciri ya, ciri-ciri. Ciri-ciri, ya. Nah, Observasi. iya, itu cara gibah zaman dulu mungkin. Gibah, iya, Orang- gibahin. Bener. Balik, Gibangin. guys, rumah mereka begini guys. Iya guys, nggak Tahu seberapa gak sih rambut guys. mereka cuma setengah inci. Kayak gitu. Iya benar. Tapi minimal catatan ini membuktikan buat aku, ini tuh bukti kalau di tahun 1225, ini catatan di tahun 1225, nama yang nyatet Zaurugua. Zaurugua ini mungkin aku salah Kayak bacanya bacanya. bukan gitu deh. Gimana? Chaurukwa gitu. Chaurukua. Oh, Chaurukua. Chinese. Si Chaurukua. Chaurukua. Oke, si Chaurukua ini kayaknya kemungkinan besar dia nyatet kehidupan penduduk, dan kalau ngelihat dari keadaan penduduk ini, aku kayak sedikit sanksi kalau mereka adalah penduduk maju yang ngebangun
candi teknologi tinggi. Oke. Nah, Hmm. yang menarik, catatan Cina kedua yang bikin oh my god, Xiongzong tahun 1000 Siongsong. Xiongzong tahun Jadi lapar. 1403. Mirip makanan ya. Terus Salah sama namanya. Sorry. Enggak beneran. Lanjut. Ini lapar beneran, bukan gara-gara nama dia. Oke. Sorry. Saya dia lebih parah lagi. Dia cuman datang terus nyatet gua cuman intinya tuh kayak gini, guys, gua jalan-jalan ke pantai dari Indramayu ke Cirebon. Udah kayak gitu doang. Wow. Mereka tuh nyatet bikin diary atau bikin apa sih? Lebih Cerita karena perjalanan nge-tweet sih. sih, nge-tweet I gitu guess, ya. I guess nge-tweet zaman dulu. Gitu. Iya, nyampe Kaisar cuman retweet. Oh, Oh, iya. Bahkan gak di-retweet, cuman kayak dilihat doang di view. iya Kan di iya. view doang. ngapain gue retweet bawahan? Mhm. Rakyat. Wah, aku. betul. Nah, Portugal juga pernah nyatet nih tahun 1403 tentang Sunda Oriental, tentang luas kerajaan Sunda, cerita macem-macem tentang lokasi, area gitu. Tapi kalau nggak salah dari tahun 1403 ini nggak disebut tentang Gunung Padang. Kayaknya di tahun 1400 ini Gunung Padang sudah mulai hilang. Udah Oke. mulai kayak situsnya nggak dikunjungin lagi, jadi hilang ditelan sejarah. Oh, berarti Portugis memang kan udah fokus sama perdagangan sih menurut aku. Ya, kayaknya orang-orang kita juga mulai lupa nih mungkin. Iya, Mhm, kayak yang mhm. penting profit gitu kan. Iya. Nah ini intermezzo, tapi ini intermezzo yang sangat menarik ya, guys. Oke. Gua ada gambar. Kalau kalian cek gambar yang aku share, itu banyak gambar tentang situs Gunung Oke. Padang segala macam ya. Di halaman ke-15 itu aku ada share sesuatu. Itu Apa tuh? ya, coba dilihat dulu. Itu mirip apa coba? Wah. Kayak prasasti ya. Yes. Nah, ini menarik nih prasasti ini. Soalnya ternyata prasasti ini adalah catatan kerjasama antara Portugal sama kerajaan Sunda. Perjanjian, Oh. ya namanya perjanjian Oh. Portugal. Jadi kita kasih 1000 karung lada ditukar sama benteng. Dia bangun Oh. benteng. Ini perjanjian ini ditandatangani tanggal kalau nggak salah 21, ditandatangani apa-apa. Pokoknya secara katalognya tuh 21 Agustus 1522. Nah, Hmm. perjanjian ini batal karena Portugal ternyata gagal untuk datang dan untuk bangun ini apa? Benteng itu. Benteng untuk orang Indonesia. Untuk ya salah satu kerajaan di Indonesia. Terus akhirnya terjadi perang deh. Karena perjanjian itu batal. Kesultanan Demak menyerang Portugal di tanggal 22 Juni 1527. Ini semua karena perjanjian 1000 karung lada ini batal. Nah, kalian tahu nggak 22 Juni 1527 itu tanggal apa? Gimana, Cun? Ayo yang jago sejarah. Gimana ulang. Gimana, Cun? Sorry. Tanggal 22 Juni tanggal 22 Juni itu hari apa? 22 Juni. Hari besok tanggal sekarang. Hari jadi kota Jakarta. Jadi hari lahirnya kota Jakarta Oh iya. Iya juga. adalah Oh iya. perjanjian. Iya, ternyata aku juga baru sadar. Ternyata Ah. perjanjian 1000 karung lada ini batal sama Portugal, sama Portugis. Akhirnya perang. Dan itulah yang jadi hari lahir Jakarta. Dulu namanya itu Batavia. Batavia. ya terakhir Batavia Sunda Kelapa. sih, I guess. Sunda Kelapa. Ya, awalnya Sunda Kelapa. Nah, yang menarik nih aku baru sadar ini prasasti. Ini tuh dari tahun 1522. Kebayang nggak? Orang Portugis datang, kita bikin perjanjian yuk. Ayo, tanda tangan ya. Mereka pikir tanda tangan pakai pena atau enggak. Terus dikasih paku sama palu. Ini buat apaan nih, orang Portugis tanya. Nih lu tanda tangan di sini. Lu dikasih lihat tuh itu prasasti. Lu tanda tangan tuh di atas itu. Itu kalau kamu lihat tuh ada globe tuh di atas. Ada Itunya. globe. Ya, ini menarik banget loh. Kebayang nggak sih? Gue sih ngebayangin orang Portugis disuruh tanda tangan. Gila, yang bener aja nih tanda tangan di atas batu. Tok, 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 tok. Terus dilakuin. Dilakuin tapi I guess batal perjanjiannya soalnya kan jadi perang.
Oh iya, jadinya nggak jadi tanda tangan. Ih, padahal kepo mereka tanda tangan pakai pena di atas batu kelihatan atau enggak. Ya itu kamu bisa lihat di prasastinya. Hmm, Nah, ini no. kita lanjut ke teori terakhir kalau kayak gitu. Penelitian Apa tuh? sains memberikan sebuah teori baru yang menguatkan Gunung Padang sebagai situs dengan anomali yang sangat banyak. Memungkinkan situs ini memiliki umur yang sangat tua dengan kebudayaan yang sudah punah dan tidak diketahui. Sebenarnya ini nyambung sama yang pertama ya, tapi ini lebih ngebahas dari segi sains. Karena apa? Karena ditemukan rongga kosong di layer kedua nih. Ada rongga kosong, katanya ini rongga tuh kayak ruangan. Jadi di bawah piramid yang ada di permukaan itu ada ruangan di layer kedua 5 meter di bawah. Nah ini ruangan ini dipercaya ini isinya tuh ya ruangan penting, ruangan kerajaan kayak ruangan apa kita nggak tahu. Orang-orang ini juga nggak tahu. Tapi mereka ngebor terus ngambil tanah di layer kedua itu di carbon dating. Itulah cikal bakal 7.000 tahun yang lalu. Oh. Nah, ada 2 poin yang penting. Yang pertama, geologis mempercayai ini adalah salah satu fitur yang lumrah. Jadi sebenarnya bagi geologis tuh ini tuh wajar karena kan Gunung Padang ini sebenarnya dulu tuh gunung api yang udah mati. Jadi ini gunung api kuno yang udah non-aktif. Kalau non-aktif biasanya tuh ada beberapa rongga di dalam gunung itu jadi rongga kosong. Kata geologis, nah ini tuh dari aktivitas gunung api purba ini. Terus sedangkan mereka percayanya wah ini ada sesuatu di dalam ini gitu loh. Karena setelah ditarik banyak banget kayak ada yang namanya batu kujang. Batu kujang itu batu yang berbentuk pisau kujang, salah satu senjata zaman kerajaan kuno dulu. Gitu. Jadi secara sains ada sisi yang bilang wah ini sebenarnya teknologi ini gede nih di Indonesia. Maksudnya kayak teknologi kita tuh maju, kita tuh kebudayaan pertama gitu loh. Sementara argumennya tuh banyak banget yang bilang kalau wah ini nggak masuk akal nih soalnya tes lu tuh nggak mana gitu, keabsahannya mana gitu. Makanya pemerintah kita lewat presiden kita yang terakhir Joko Widodo itu bilang ya udah daripada nanti lu pada mau ngebor nggak jelas di layer kedua terus hancur cagar alam kita nih kan udah keren nih ketemu situs kayak gini tar hancur lagi gara-gara lu penelitian lu yang ini apa setengah-setengah ini gitu kan takutnya jadi dihentikan aja dan lagi pula pemerintah kita percaya ke teori utama. Jadi teori yang ini alternatif jadi nyebutnya ya. Teori utama kalau ini sebenarnya peninggalan kuno zaman kerajaan Sunda dulu Pajajaran yang emang ini situs cagar budaya gitu loh. Sebenarnya ini udah keren kira-kira kayak gitu. Nah, jadi itu 3 teori utama. Sebelum kita bahas aku udah mempersiapkan debunking yang aku udah kumpulkan dari data dan riset. Kita bahas dulu semua teori yang memungkinkan. Oke. Alright. Ya, silahkan satu persatu. Siapa dulu? Iren dulu. Gimana Iren dulu. Oke, Iren dulu. Percayanya apa nih setelah kita bahas seharian baru juga sejam. Yang kerajaan masuk akal, tapi yang menarik itu kalau dunia kita udah keriset. Jadi zaman dulu ternyata udah kan ini Ice Age. Mungkin yang sebelum Ice Age apa berarti? Air kali ya? Bukan. Air terus membeku. Lu kira Avatar sebelum es jadi air? Oh iya Avatar. Baru aku mau bilang Avenger. Jadi kan kalau Avenger kan ada Galaxy War kan. Terus tapi kalau si Avenger kan semuanya kan setengah manusia doang. Itu pun nggak jadi kan dibatalin tapi tetap hilang sebagian tapi intinya nggak jadi. Nah siapa tahu ini ternyata kayak Avenger tapi yang ini tuh jadi Thanosnya tuh beneran menghancurkan seluruhnya. Jadi riset ulang dari awal. Ya jadi Iren percayanya nih peradaban kita tuh pernah ada riset. Nah terus pertanyaan aku manusianya gimana? Manusianya kalau ada Galaxy War maksudnya kita manusianya kita sapiens atau ada ras lain atau alien atau gimana? Kalau alien
kurang menarik sih ya kalau ada alien. Terus kayaknya tetap nggak semasuk akal kalau misalnya bukan alien, tetap lebih masuk akal bahkan kalau yang Terlalu banyak kata negatif. Ulang, Iren, ulang. intinya kalau alien tuh tetap nggak semasuk akal kalau misalnya yang orang kerajaan zaman Pajajaran atau orang zaman dulu yang entah suku apa tapi teknologinya tuh udah maju, yang apa sih yang tadi atom di dalam masa atau masa di dalam atom yang bisa melayani orang itu. Biar nggak bingung, aku jelasin dulu. Kalau yang kerajaan itu cuma 5 layer di permukaan. Jadi yang di bawah itu yang dibilang di bawah tanah itu, yang di dalam gunung itu yang dibilang itu punya orang purba. Kuno, orang kuno kira-kira gitu. Kalau yang di permukaan tuh banyak banget scholar atau peneliti yang setuju itu peninggalan zaman kerajaan. Ada juga yang bilang itu cuma peninggalan apa sih alami gitu. Ya, tapi masalahnya manusianya bukan alien jadinya. Bukan alien. Kayak tetap kan ini berarti sebelumnya dari si Homo sapiens dan manusia-manusia purba itu kan yang Netherland apa gitu kan. Netherland? Neanderthal kamu? Iya nih. Maaf maksudnya Neanderthal. Itu sebelumnya lagi si Neanderthal itu kan. Jadi harusnya tetap bukan alien. Apalagi ada teori yang bilang bumi apa sih hal pertama yang muncul di bumi itu bahkan apa sih namanya? Aku lupa. Jadi tuh bukan bentuknya tuh bukan berbentuk makhluk hidup, tapi apa ya? Aku lupa antara fisika, kimia, biologi gitu deh. Yang fisika sama kimia jadi biologi gitu. Jadi kayaknya itu tuh bukan alien, emang sesuatu yang ada di bumi gitu. Jadi fisika intinya ketemu kimia terus jadi biologi terus jadi makhluk hidup. Ya, intinya Iren mau bilang kalau bukan manusia kan, bukan sapiens kan? Bukan sapiens. Kan bahkan sapiens bukan yang pertama. Sebelum sapiens ada Denisovan, terus ada Neanderthal. Bukan Denisovan, enggak, Denisovan. Denisovan nama orang ya itu. Ya, itu salah satu cabang manusia purba kayak Neanderthal. Jadi orang Asia kebanyakan punya DNA Denisovan. Kemungkinan besar kita semua yang ada di sini yang orang Asia ini punya DNA Denisovans. Denisovan sebelum sapiens. Apa setelah sapiens ya? Pokoknya ada Denisovan. Cari aja. Oke, intinya Iren mau bilang bukan sapiens. Jadi dulu ada jadi teori Iren ini tuh kriset dan yang ngebangun ini bukan sapiens. Gitu kan? Pokoknya benar-benar orang dari buminya. Bahkan sekalipun wujudnya nggak kayak manusia zaman sekarang, kan kayak Denisovan, Neanderthal sama yang itu aja mukanya tuh bentuknya nggak kayak manusia sekarang kan, tapi itu tuh sesuatu yang semacam itu. Kenapa? Tapi mereka juga manusia purba. Ini teorinya mirip teori Chun yang aku langsung patahkan tadi. Manusia purba tuh nggak kayak uga-uga, ayo bikin piramid. Tapi kan itu maksudnya keriset. Jadi ini tuh sebelum si manusia purba. Manusia purba itu setelah keriset. Oh, I get it. Jadi maksud Iren setelah zaman dinosaurus itu tuh ada satu ras dulu yang udah prosper, dia maju, teknologinya udah tinggi, terus kiamat ngulang lagi dari awal, si Erectus ini jadi sapiens, jadi terus masuk. Makanya mereka pas lagi ada kok udah ada ini itu kayak yang apa sih Mesir dan kepala singa dan badannya aja kok udah ada ini gitu. Sphinx. Udah ada ini itu. Jadi nanti ini bakal dibahas lebih lanjut sama aku di pembahasan tentang Ancient Egypt. Tapi itu teorinya Iren sangat menarik dan banyak banget yang percaya teorinya Iren kayak gitu. Berikutnya Cun, teorinya gimana? Karena menarik. Aku tetap menarik sih itu aku juga pertama kali denger sih keren banget loh kalau bener. Betul. Pokoknya aku tetap teori aku. No, jangan teori yang itu, teori yang lain, ganti. Enggak, pokoknya aku dapat satu teori baru. Teori baru aku adalah samsara, teori samsara. Apa tuh? Jadi every life is have a loop cycle.
Jadi kita tuh Itu sebenarnya percaya. udah ada di ini agama Buddha sih, tapi maksudnya aku pakai bahasa itu, tapi kayak kita tuh punya loop gitu loh. I see. Kayak gitu. Oke. Sebenarnya sama kayak seperti yang teori pembahasan kiamat, terus kemudian kita ada apa namanya? Ada peradaban baru lagi kayak gitu. Peradaban baru, iya betul. Ini sebenarnya aku ngambil dari Genshin sih. Oh my god. Oh no. Tapi Gimana kayak tuh? ini menarik sih. Ini menarik. Jadi kayak mungkin ya nggak, tapi ini menarik banget karena Gimana di tuh? map barunya Genshin nih ceritanya. Mati gua. Ada mati catatan random, yaitu dia nyeritain kalau seandainya tuh bumi itu reborn lagi kayak gitu. Jadi sebenarnya udah ada peradaban lama, ada naga lah, apalah kayak gitu-gitu. Terus karena mereka berperang dengan dewa, jadinya mereka dihukum, mereka cuma punya setengah kekuatan kayak gitu. Kalau di Genshin seperti itu. Oke. Minus Nah, Genshin, yang kamu ceritain tadi banyak banget peradaban kuno di bumi ini percaya hal itu loh. Jadi percaya Yes. sebelum kita itu ada banyak banget peradaban kuno yang lebih maju dari kita, yang kita bahkan nggak bisa ngerti tentang mereka, yang mereka tuh udah ada zaman dulu dan kita tuh penggantinya mereka. Itu tuh emang ini aku potong dikit karena ini nggak cuma dari Genshin gitu loh. Maksud aku tuh Betul, teorinya kamu tuh ada bobotnya juga. Soalnya banyak juga yang minus Genshin makanya. Soalnya banyak banget yang percaya hal kayak gitu juga. Terutama Betul. orang Mesir. Orang Mesir tuh dinasti Mesir itu percaya bahwa yang ngebangun zaman dulu itu, makanya mereka bilang mereka tuh keturunan orang zaman dulu tuh keturunan dewa. Bagi mereka tuh dewa itu orang-orang itu. Jadi bisa ini bisa itu. To be fair yang kayak aku bilang tadi, kalau misalkan dengan teknologi sekarang aku balik ke 1000 tahun yang lalu, aku mungkin bisa dianggap dewa. Kira tiba-tiba malam-malam ngeluarin cahaya, kayak ini dan itu, ngelakuin banyak scientific hal kayak gitu. Itu bagi mereka tuh wah banget nih, orang dewa nih, kira-kira kayak gitu. Betul. Jadi minus Genshin, abis ini kamu boleh lanjutin karena aku pengen kasih tahu kalau buat yang ngedengar kalau teori kamu itu sebenarnya ada bobotnya, intinya gitu. Lanjut. Oke. Ini kalau Genshin pasti ngambil referensi juga lah ya, gitu kan. Iya, Pasti. iya. Nah, makanya aku sebut Genshin mungkin biar para pendengar sekalian tuh dapet lah feels dan ceritanya lah kayak gitu. Oke, Singkat minimal ceritanya nggak kayak terlalu gitu. berat gitu ya. Iya, betul. Nah, terus mungkin mereka berperang dengan para dewa, terus mereka juga jadi minus kekuatan lah, kayak mereka pasti taruhan apa namanya? Buang energi, buang kekuatan. Taruhan? Apa? Record of Ragnarok lu? Hah? Seperti itu bisa jadi loh. Oh Aku no. ini referensinya banyak ini. Yang aku omongin tuh Aku referensinya banyak. kebanyakan nonton fantasi, Kocun kebanyakan main game. Kayak gitu. Mereka tuh, kita tuh sebenarnya loop gitu loh, sebuah loop. Oke. Jadi sebenarnya kalian berdua itu I sedikit ini dong, sedikit mirip-mirip ya. Bukan sedikit, Iya. sebenarnya agak mirip sih. Mungkin aku mengembangkan yang apa Iren bicarakan Iya, dengan berbagai Kocun referensi. versi itu, aku versi ini. Versi Nah, gaming, apa sih guys. intinya kita ya? Tapi kalau Kayak gitu. dipikir-pikir apa yang kalian kasih tahu itu kayaknya sama deh. Cuman cara Sama. ngomongnya aja beda. Jadi seakan-akan beda, padahal sama Tapi- kalian. Tapi aku juga nyampurin yang alien mungkin. Oh no. Aku nyampurin yang Kocun ada Sumeria alien, dan aku nggak ada alien. Anunnaki itu, kayak gitu. Ya, itu bangsa Sumeria atau Anunnaki. Iya. Nggak ada yang nanya nih, Kalau aku Maksi teorinya gimana? apa? Nah, thank you. Ya, aku barusan aku Thank you. nanya. Oh, Oke. thank you. Oke, Sabar. Jadi, aku tipe orang yang excited banget sama hal-hal kayak gini. Wah, keren nih gitu ya, kayak dinasti Mesir gitu-gitu ya. Ternyata setelah aku lakukan banyak riset, ceile. Dan mantap. jujur aja ini banyak banget riset. Gue sampai baca jurnal ilmiah banyak banget. Dan ini sedikit intermezzo dikit. Harusnya kita cashnya ini lebih banyak dari sekarang, tapi banyak kendala ya. Nah, beberapa dari cashnya tuh bilang ini lu mau ini presentasi, ini datanya lengkap banget. Jadi datanya lengkap banget ngomong-ngomong. Tapi ini aku udah kemas. Iya. Harusnya lebih light ya. Nah, yang aku temukan adalah Nggak apa-apa tapi. beberapa hal yang akhirnya kemungkinan besar aku bisa pakai untuk ngedebunk semua teori yang tadi aku kasih tahu ke kalian.
Kita mulai Oke. dari Wow. pertama. Oke. Jadi ini adalah kalau Mantap. ini ada sesi nih, ini adalah sesi debunk. Hmm. Tenet. Oke, tentang Oke. peradaban tertua di dunia. Pertama, kita bahas dulu dari temuan-temuan mereka ya. Pertama batu kujang. Batu kujang itu ada namanya. Jadi namanya itu bias. Eh, karena gini loh, ibarat kamu ketemu batu bentuknya kayak let's say bentuknya kayak mic. Terus aku Hati. nyebutnya Oh, wah oke. ini batu mic nih. Terus Oh, oke. terus aku bikin teori, wah ini pasti orang ngukir batu ini berbentuk mic. Padahal bisa jadi itu bentukan alami atau emang dibentuk orang tapi bukan karena pisau kujang. Kira-kira gitu. Jadi itu bias. Salmit. Iya, itu bias karena mereka pengen nyambung-nyambungin. Nah, yang kedua, koin kuno. Koin kuno yang katanya umurnya itu 5.200 sebelum Masehi. Padahal koin pertama muncul 600 sebelum Masehi. Nah, setelah aku telusuri, ternyata kalau kalian lihat di halaman kelima dari makalahku, Ile. Oke. Wes, mantap, malah. Nanti bakal aku kasih lihat di layar. Iya, Anda lulus. Ya, koin dari halaman kelima itu adalah koinnya yang ditemukan. Dan kalau kalian scroll dikit satu halaman, ternyata itu adalah koin dari keluaran yang udah dikeluarin. Aku agak lupa deh ini tahun berapa ya. Ini ada catatannya sebentar. Jadi koin ini ternyata udah di let's see. Ini catatannya udah ada guys. Cuman tulisan gue jelek banget. Mana ya? Graham Hancock. Enggak, bukan. Itu di bank yang bawah. Intinya guys, ini gua agak hilang nih tahunnya. Jadi intinya ternyata koin ini tuh koin yang dipakai zaman Belanda dulu atau Jadi zaman 600 tahun sebelum Masehi ini ada tulisannya. mana? Koin pertama di dunia muncul pada tahun 600 Enggak, itu yang sebelum tadi. Masehi. Enggak, intinya aku lupa. Catatan aku ada tapi aku nggak bisa baca, tulisannya terlalu jelek bahkan buat diri gua sendiri. But that's fine. Intinya ditemukan koin ini setelah ditelusuri sama fotonya ternyata sama dengan koin pengeluaran tahun sekian yang ternyata emang udah dipakai buat komersil. Jadi koin kunonya ternyata berhasil didebunk. 5.200 sebelum Masehi. Oke. Jadi ternyata ini umurnya enggak 5.200. Nah, Oh, jadi kayak koin mengalami Hmm? oksidasi gitu lah ya, karatan ya, lah gitu-gitu. ternyata ini koin emang koin zaman dulu, tapi nggak sedulu itu. Nah, ini cikal bakal dari aku ngecek tentang scientificnya ya. Jadi kalau kalian tahu kan dari tadi aku sebut carbon dating kan. Carbon dating itu adalah teknik untuk mengukur karbon. Jadi sebenarnya carbon dating itu apa sih? Itu jadi ada karbon 14 namanya ya, C14. Jadi isotopnya tuh ini sedikit kimia dikit ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa, Yes. seru. Ya, tahan ya kalian ya, tahan ya. Kimia Tahan dikit banget. ya. Kok? Ih, seru, Oke, seru. jadi- Kita seru. jadi kimia karbon menjadi kimia oke, atau jadi- fisika, biologi. Oke, jadi cara carbon dating itu sebenarnya kita ngambil dari bahan organik. Karena apa? Karbon itu cuma ada di makhluk hidup kan ya katanya. Nggak katanya sih. Karena dia mengikat. Nah, kalau kita ambil karbon itu C14 itu, terus kita bisa tembak decay-nya ya. Kita bisa ukur umurnya berapa. Itu sedikit rancu. Kenapa? Karena carbon dating ini dia cuman mengukur umur organik itu sendiri, bukan umur artefaknya itu. Jadi nggak masuk gitu loh. Jadi kalau lu ngukur tanahnya, bukan berarti batunya itu seumuran itu. Kira-kira kayak gitu. Ngerti nggak maksudnya? Karena- paham. Nah, Masuk akal, tapi karena kalau misalkan emang kamu mau ngeklaim ini bukti kalau bangunan ini berumur yang sama, harus ada yang namanya bukti antropogenik. Antropogenik itu adalah artinya tuh udah pernah kena tangan manusia gitu loh. Kalau nggak ada bukti itu ya berarti bisa jadi ini alami.
Kira-kira gitu. I Karena see. carbon dating tidak hanya menghitung umur artefak arkeologi, tapi semua benda yang memiliki karbon di dalamnya. Itu kekurangan dari carbon dating sebenarnya. Apalagi kalau kamu ketika carbon dating itu sloppy dan enggak detail, enggak teliti segala macam, itu pasti bisa jadi kayak gini. Ini kalau misalkan kalian tarik data yang aku riset, tapi jangan. Intinya kayak gitu, oke? Nah, terus juga ruangan kosong ini, alih-alih ini ruangan yang dipakai dengan teknologi tinggi bla bla bla, ya bisa jadi ini adalah aktivitas gunung api kuno tadi. Jadi kalau di halaman 16, gambar halaman 13 itu membuktikan kalau gunung api kuno tuh bisa meninggalkan rongga. Halaman 22 juga itu bisa meninggalkan rongga. Rongga itu bisa jadi kelihatan kayak tempat gitu loh, lokasi sesuatu kayak gitu. Kayak Nah, jadi bunker-bunker gitu lah ya. betul. Nah, jadi secara saintifik ini aku juga baca beberapa jurnal, mereka mempertanyakan ini kok kayak datanya dan segala macamnya itu penelitiannya itu kurang akurat lah, ada kurang ini itulah. Jadi makanya juga dunia nggak terlalu kayak wah iya nih 20.000 tahun yang lalu gitu, nggak kayak menggebu-gebu kayak Göbekli Tepe gitu-gitu kan. Kira-kira Iya. seperti itu. Nah, I see. debunk kedua tentang Prabu Siliwangi. Nah, kalau Oke. Prabu Iya. Siliwangi yang mitos ini itu tuh udah ada dari zaman naskah Bujangga Manik ya. Jadi sebenarnya Gunung Padang ini legendanya tuh udah ada di naskah Bujangga Manik. Bujangga Manik itu cerita tentang orang yang keluyuran dari Sunda dan Bali. I guess bahkan cerita zaman dulu, cerita tentang keluyuran, orang zaman dulu suka keluyuran. Well, zaman sekarang juga sih. Maaf Jadi ya, zaman aku dulu kan suka nggak ada keluyuran. TV. Tapi enggak loh. Di Sifat internet. orang nggak berubah loh. Zaman dulu Oke. sama zaman sekarang tiap keluyuran pasti apa tadi kamu bilang Cun, nge-tweet. Oh iya, nge-tweet gitu bener. Iya. Mungkin zaman dulu orang nulis di naskah. Gua jalan-jalan ke Bali gitu. Yes, night ride pakai kuda gitu kan. Iya. Nggak Sekarang kan berubah naik ya. mobil Nggak, gitu kan. oh my god, nggak berubah. Orang Indo nggak berubah. Nggak berubah. Iya. Nah, jadi emang dari zaman dulu tuh udah ada di katalognya, dan kemungkinan besar emang ini adalah jejak kerajaan Sunda kuno. Tapi kalau misalkan secara secara mythical, secara gaib, apakah ini istana satu malam? I guess kalau misalkan nggak ada di bukti katalog ya, kemungkinan besar antara dua, antara bukan atau antara hilang datanya. Dan kalau ngelihat keadaannya sepertinya bukan. Itu teori aku. Jadi debunknya adalah I'm sorry guys, kebanyakan ngomong. Minum dulu. Oke. Minum-minum. Jadi intinya konklusi yang aku tarik. Jadi Gunung Padang ini sebenarnya tuh emang situs keren banget, situs kuno. Tapi karena beberapa oknum ya atau penelitian yang menurut aku sloppy banget, sehingga menimbulkan banyak banget kayak teori-teori yang seharusnya tuh nggak terjadi, yang justru bikin situs ini tuh jadi kehilangan karakternya gitu loh. Ini situs yang keren menurut aku, tapi ketutup sama wah ini piramid dalam gunung nih kayak gitu-gitu loh. I see. Jadi seharusnya tuh emang kita harus menghargai situs nasional kita tuh sesuai dengan keadaannya. Dan menurut aku jangan terlalu dibuat-buat juga. Jangan, ya kalau kita lihat semuanya ya dari situs Gunung Padang ini, konklusi yang aku ambil, ini bukan situs tua, nggak ada hubungannya dengan umur tua kalau dari carbon dating yang sloppy dan macam-macam ini. Apalagi ya kayaknya kalau kita ngelihat dari keadaan, walaupun keriset 20.000 tahun yang lalu juga kayak Aku tadi mau ngomong itu. ya nggak ada bukti kalau manusia di 20.000 tahun yang lalu meninggalkan jejak bikin ginian gitu loh. Berarti teori Kira-kira patah seperti ya. itu. Gitu. Ya intinya adalah menurut aku situs ini legit cuman di bagian Punden Berundak 5 terasnya itu, dan ini
keren banget. I see. Dan ini emang kayaknya peninggalan kerajaan Sunda. Itu konklusi yang aku ambil. Gimana guys? Mantap. Sangat masuk akal. Dengan penuh banyak bukti. Yes, udah ada apa namanya? Scientific Di bank. written. Data. Ya, datanya. Iya, udah ada Oke. dari Ada data-datanya. conclusionnya juga. Tapi aku setuju sih yang soal gunung itu ada layer-layernya gitu. Maksudnya Iya, di yang bawahnya kayak- itu ada Iya, bunker kayak bunker-bunkernya itu Heeh. make sense sih. Karena ya itu udah terbentuk oleh alam menurut aku. betul Kayak gunung gitu. api kuno kan. Mm-mm. Ya ini masih banyak banget data di mana kayak batu kujang ini aja mereka ngambil dari gali. Ini batu apaan nih? Diambil. Wah, ini bentuknya mirip ini ya pisau kujang. Ah, ini batu kujang nih kayak gitu loh kira-kira. Padahal Kayak itu secara alami gitu kan. Iya, betul. Dan juga tuh banyak banget di sana karena mitos-mitosnya itu banyak banget kayak ada batu yang batu bernyanyi lah segala macem lah menurut aku. Ya well, Apa itu? I mean banyak banget kepercayaan sana yang ya namanya juga kebudayaan ya biarkanlah Betul, gitu betul. loh. Tapi ya bagi aku ini hal-hal yang secara saintifik kayak gini yang 20.000 tahun yang lalu ini jelas-jelas mungkin aku berharap ada sih jujur aja. Ini berharap kayak tiba-tiba kebuka nih Gunung Padang alien terbang kayak wah gitu. gitu. Oke. Ternyata Ya. dia lebih fantasi dari kita ya. Kita kan cuma Iya, riset iya, ya, Cun. Iya. Ternyata dia maunya ada alien. Aku kayak Well, berharapnya tapi Cun juga ketemu mau ada relik. alien. ketemu relik aja satu Oh my biji God. gitu loh. Ini ada alien. Kalian nggak ngerti kenapa aku riset sedetail ini tuh. Aku pengen ini tuh benar-benar sesuatu yang kayak wah kayak gitu loh. Membuktikan kalau sesuatu yang misterius itu nyata gitu. Ya. Lalu didibang tapi pada Ternyata Iya. setelah di riset terlalu dalam jadinya seperti ini. Tapi kalau ternyata jadi dia aliennya sih nggak adalah- mau ya, ntar jadi viral kerekam orang-orang. nanti. I mean dari zaman dulu aliennya suka viral sih. Kalau di zaman Sumeria oke, kan betul, mereka kan kayak emang sengaja tulis dong itu di batu prasasti. Gua bikin lu pada buat nambang emas. Oh. Ya itu bangsa Sumeria. I see. Mhm. Nah, makanya karena aku berhasil riset ini berhasil ngedibang, aku sebenarnya agak kecewa dan agak takut juga karena aku takutnya nih kalau ini dilanjutin semua misteri kalau misalkan berhasil kayak gini ujung-ujungnya nanti nggak ada lagi hal yang aku excited gitu loh. Soalnya episode Udah ada kedua ini misteri-misteri yang wahnya lagi. ya ini episode 1 sengaja aku cari yang kayak setengah misteri, setengah Oke. scientific. Tapi yang kedua ini full misteri. Yang kedua ini episode kedua aku kita bakal ngebahas tentang SS orang Padang. Orang Oh. Padang. Salah daerah. Padang lagi. Orang Medan. Iya, Orang Padang Padang. lagi. Coba diulang. Sorry. Ya. Mumet kepala gue Padang. Oke, Padang Selama sama ya. seminggu ini gue wah gila, tiga riset jurnal gue baca. Padang. Sorry guys. SS orang Medan. Oke. SS kayak nama tempat makan. Iya, SS soalnya tadi kan singkatan. Max bilangnya SS orang Padang. Itu 2 makanan loh itu. Enggak. Lapar guys. Masa Ya, pada jadi lapar. ya kira-kira sampai situ dulu tentang Gunung Padang. Hampir gue nyebut Gunung Medan, gila. Ada yang mau ditambahin kalau nggak kita babay ini, guys? Sudah cukup. Sudah seluruh bukti sudah ada. Oke, kalau gitu sampai jumpa. Sampai ketemu lagi di episode kedua SS Orang. Medan. Medan. Orang apa? Oke, Medan. dadah semuanya. Thank you.